rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus bersama kedua mempelai, saksi, dan orang tua. Kita dipanggil datang ke hadirat Tuhan, beribadah dan memohon berkat daripadanya bagi pernikahan mereka. Untuk maksud yang mulia itu, marilah sambil berdiri kita mengawali ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 219 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang saja. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
Pembaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus pasangan Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian. Silahkan duduk kembali. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga menjadi nats yang membimbing kita. Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Demikian nats yang membimbing kita. Kita menyambut dengan pujian terpujilah Allah. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat sembah sujud kami sore hari ini Tuhan, karena kami menyaksikan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ada di dalam persekutuan sukacita berkenaan dengan pernikahan kedua anak kekasih kami, dan di dalamnya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami terus menyadari Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu. Engkau yang punya firman, Engkau yang punya pengurapan. Kami mohon kepadamu, urapi kami semua, baik hamba Tuhan yang memberitakannya, maupun kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa, Engkau memberkati kami semua, dan perkenankan kami untuk mengerti apa yang akan difirmankan oleh firman-Mu sendiri lewat pemberitaan hamba Tuhan. Dan dari dalamnya Tuhan ada kekuatan baru yang memampukan kami untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dengar dan sambut doa kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu sendiri. Kami sudah datang berdoa, memohon pimpinan dan tuntunan daripada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di bawah perikop berkat dari hikmat. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara, menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, keluarga besar Ngik dan keluarga besar Misa, rumpun keluarga terkait, saudara bersaudara, keluarga orang tua, dan juga saksi yang hari ini dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan kebahagiaan tentu boleh membawa mengantar kedua anak terkasih, Saudara Marno dan Saudari Sesti, untuk ada di rumah Tuhan dan akan menyatakan janji dan komitmen iman mereka di hadapan Tuhan untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan di dalam keluarga dan rumah tangga Kristen, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Karena itu landasan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 menjadi dasar dalam persekutuan ibadah kita, tapi sekaligus juga tentu menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, khususnya kedua kekasih kita, Marno dan Sesti. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur mengakui bahwa kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga itu tidak bebas dari pergumulan. Ya. Bahkan pergumulan keluarga pada masa kini itu semakin banyak dan kompleks. Ya. Dan karena semakin banyak dan kompleks itu kemudian menempatkan keluarga pada persimpangan untuk memilih tetap hidup sebagai keluarga ataukah mencari jalan masing-masing. Ya. Kita mengakui dalam realitas hari ini ada banyak orang, ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga yang kemudian sampai pada keputusan kita jalan sendiri-sendiri. Padahal keluarga dibentuk atas dasar kasih dan kemudian mereka berjanji untuk saling setia. Namun dalam perjalanan waktu kasih dan setia itu tergerus, termakan oleh kerasnya kehidupan. Suami dan istri bisa saling mengkhianati dan saling meninggalkan. Orang tua dan anak-anak saling membenci atau bermusuhan. Sesama saudara bisa saling menyakiti dan menyangkali persaudaraan. Karena itu dalam pergumulan ini penting bagi kita untuk mendengar nasihat
dari kitab Amsal yang baru saja kita baca dan dengar tadi. Bapak Mama saudara-saudara, kitab Amsal merupakan salah satu kitab hikmat. Ya. Kitab ini berisi nasihat untuk hikmat yang bermula dari rasa takut akan Tuhan dan hidup menurut hikmat itu. Hikmat itu menuntun manusia untuk mengikuti kehendak atau aturan-aturan Tuhan dan menjauhi yang dilarang Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan akan membuat kita menikmati dan merasakan kebaikan. Ya. Sebaliknya perilaku yang menentang dan melanggar aturan-aturan Tuhan akan membawa keburukan dan malapetaka bahkan kehancuran. Penekanan ini tercermin juga dalam bagian perikop yang kita baca tadi. Penulis Amsal menempatkan diri sebagai orang tua atau guru hikmat yang menasehati anaknya atau murid yang dipandang sebagai anak untuk mengingat dan memelihara pengajaran atau hikmat yang benar. Ya, ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Bapak Mama saudara-saudara, hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersumber dari hati yang dalam pandangan Amsal merupakan sumber kehidupan yang berkualitas. Kualitas kehidupan itu digambarkan dengan ungkapan umur panjang, lanjut usia dan sejahtera yang ditambahkan kepada mereka yang memelihara hikmat dari Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara, dalam ayat 2 panjang umur dan lanjut usia itu disandingkan. Ya. Dia bilang begini, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Ya. Hal ini sebenarnya bukanlah pengulangan. Panjang umur merujuk pada lamanya kehidupan. Tetapi ungkapan lanjut usia dalam bahasa aslinya mengandung arti bahwa hari-hari kehidupan yang penuh kebaikan. Ini berarti bahwa berkat hikmat bukan hanya tentang lamanya hidup, tetapi juga kehidupan yang bermutu dan bermakna. Kita bersyukur kalau kita panjang umur. Ya. Tetapi kalau kita panjang umur dan kita tidak isi kehidupan itu dengan baik, dia menjadi tidak bermakna. Sebaliknya walaupun hidup kita singkat, tapi kalau kita memberi arti dan makna dalam kehidupan kita, itu dia menjadi berkat dan membawa kebaikan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nilai yang penting yang diajarkan hikmat Tuhan di sini adalah tentang kasih dan setia. Ya. Kedua hal ini tidak boleh hilang dari kehidupan. Kasih dan setia itu harus menjadi perhiasan yang dikalungkan di leher serta menjadi pengajaran yang tertulis dalam hati. Ya. Apa maksud dikalungkan di leher? Orang biasa kalau pakai rantai, kalau pakai perhiasan supaya kelihatan cantik, kelihatan manis. Tapi juga punya nilai diri, saya kira. Ya, seperti itu kalau kita mengalungkan kasih dan setia kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri dalam keluarga dan rumah tangga Kristen. Dan bisa hilang. Itu kasih dan setia itu mesti melekat dalam diri seorang laki-laki dan perempuan, seorang suami dan istri. Kasih dan setia itu harus melekat dalam diri Marno dan juga Sesti. Ya. Sebab karena kasih dan setia itu saudara berdua dipertemukan dan dipersatukan hari ini. Karena kasih dan setia itu juga saudara berdua ambil keputusan untuk ya apapun yang terjadi kita jalan sama-sama. Kita bangun hidup keluarga dan rumah tangga, susah dan senang. Kita jalan sama-sama karena itu pakai itu kasih dan setia itu di dalam hati dan hidup saudara berdua. Jangan lepas, ya. Jangan pernah dilepaskan yang namanya kasih dan setia. Karena itu akan mengiringi perjalanan saudara berdua ketika menghadapi tantangan dan cobaan di depan.
Bapak Mama saudara-saudara, ayat yang kelima penulis Amsal kembali mengingatkan tentang keyakinan akan Tuhan. Karena itulah yang membawa pada hikmat sejati. Amsal mengingatkan agar percaya kepada Tuhan lebih baik daripada mengandalkan pengertian sendiri. Tuhan akan menolong mereka yang mengandalkan dan mau dipimpin olehnya. Amsal juga mengingatkan agar jangan menjadi sombong dan merasa paling bijak. Hal itu akan membuat kita meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan dan belajar dari orang lain juga Tuhan. Oleh karena itu Amsal mengingatkan sekali lagi tentang takutlah akan Tuhan sebagai dasar hikmat. Hikmat itu yang dinyatakan dengan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan dapat menjadi harapan yang menyembuhkan dan menyegarkan. Penekanan ini mengisyaratkan bahwa hidup takut akan Tuhan bukan meniadakan tantangan, ya, bukan membebaskan kita dari masalah. Sebab sepanjang kita hidup di tengah-tengah dunia, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan, apalagi dalam rumah tangga itu pasti ada. Ya, kadang-kadang bisa salah pendapat. Ya. Suami maunya begini, istri maunya begitu. Ya. Apalagi kalau ada anak-anak. Kadang-kadang orang tua berlaku tidak adil terhadap anak-anak. Ya, kalau anak laki-laki bapak bela anak laki-laki, kalau anak perempuan mama bela anak perempuan. Ya. Persoalan bisa terjadi. Ya. Sekali lagi, hidup takut akan Tuhan bukan meniadakan tantangan. Orang beriman pun dapat tersakiti dan lemah, tetapi hikmat Allah menyembuhkannya dan menyegarkannya di saat lemah atau menghadapi masa-masa yang buruk. Karena itu Amsal juga mengajarkan agar memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil usaha. Harta bukan hanya digunakan untuk kepentingan diri. Gunakan untuk memelihara kehidupan keluarga, memastikan masa depan, menolong sesama yang membutuhkan, atau juga untuk menopang pelayanan. Ya. Jangan digunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan kehendak Tuhan. Amsal menganjurkan hal ini karena ia meyakini bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan Allah dan berasal dari kemurahan Tuhan Allah. Saya kira kalau kita baca dengan baik Amsal ini ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dia punya makna yang sangat jelas bagi kita. Tanpa harus menjelaskan lebih jauh, lebih dalam, kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Amsal dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Supaya kasih dan setia itu tetap ada dan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu beberapa catatan penting mau saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Marno dan Sesti hari ini. Ya. Tolong diperhatikan dengan baik supaya apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi bagian yang saudara berdua ingat dengan baik, supaya ke depan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi dasar yang selalu diingat bahwa ternyata firman Tuhan itu baik selalu untuk kehidupan kita. Kita bisa menjaga relasi kita, hubungan kita dengan baik, komitmen kita dengan baik sampai maut memisahkan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kesetiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Karena itu Amsal mengingatkan bahwa kasih dan setia perlu ditanamkan dan dipelihara dalam keluarga, dalam diri saudara berdua sebagai suami dan istri. Kasih dan setia itu harus terus ada dan tidak boleh hilang dari kehidupan keluarga. Kasih itu yang dinampakkan dalam kegigihan untuk menafkahi keluarga, menjadikan keluarga sebagai teladan iman, menjadikan keluarga sebagai ladang berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, menjadikan rumah dan keluarga sebagai istana. Ya. Kalau omong tentang istana pasti semua orang senang pergi istana,
Karena istana itu tempatnya nyaman, tempatnya aman, semua tersedia dengan baik. Ya. Jadikan rumah itu sebagai istana, bukan kebun binatang. Ya. Kalau kebun binatang orang takut pergi. Ya, salah-salah ini binatang dong bisa serang ame ketong. Atau salah-salah juga ketong bisa menjadi seperti punya perilaku seperti binatang. Tiap hari yang ada hanya binatang punama saja. Ketong punama son ada, ketong panggil orang juga dengan nama binatang. Seperti itu. Jangan, ya, mari jadikan keluarga dan rumah tangga kita sebagai istana. Upaya untuk mengembangkan mutu kehidupan dan potensi anggota keluarga. Tutur kata dan tindakan yang saling menghargai di antara anggota keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Tidak ada yang merasa lebih hebat karena faktor ekonomi atau status sosial dan sebagainya. Setia ditampakkan dengan kerelaan dan kemauan untuk berjuang bersama dalam keluarga. Ya. Tidak saling meninggalkan atau menelantarkan. Mau melewati susah dan merayakan suka bersama. Memberi perhatian di saat-saat sulit dan bukan hanya menuntut perhatian. Kemauan untuk mengalahkan godaan-godaan yang dapat merusak hubungan keluarga, relasi sebagai suami dan istri. Ya, entahkah karena faktor ekonomi ataupun karena ketidaksetiaan. Hari ini bicara tentang ketidaksetiaan, dia punya kata yang paling sering kita dengar itu perselingkuhan. Ya. Orang tidak takut lagi, orang tidak malu lagi untuk melakukan ini. Apa mama saudara-saudara, selain itu uang, jabatan, kekuasaan juga bisa merusak hubungan atau relasi di dalam keluarga dan rumah tangga. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, supaya kita bisa menikmati kasih dan berkat Tuhan. Yang kedua saya mau katakan bahwa kasih dan setia itu hanya bisa dilakukan saat keluarga. Saat pasangan suami dan istri betul-betul memberi diri mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Jangan ada yang merasa hebat dan mengabaikan Tuhan. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, andalkan Tuhan dalam mencari jalan keluar. Jangan pikir diri sendiri, jangan ego lebih dulu, ya. Dan kemudian saling meninggalkan satu dengan yang lain. Ya. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, andalkan Tuhan dalam mencari jalan keluar. Kekerasan, minuman keras, ya, itu bukan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan dan pergumulan hidup. Yang ketiga, tentang berkat Tuhan, saya mau katakan berkat Tuhan bagi setiap keluarga itu selalu ada dan cukup. Tinggal bagaimana kita mengatur, kita mengelola setiap berkat yang Tuhan beri itu dengan baik untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Keluarga perlu mengelola berkat Tuhan dengan prinsip kasih dan setia. Gunakan pemberian Tuhan itu untuk kebutuhan keluarga dan memuliakan Tuhan. Jangan pakai untuk melawan Tuhan. Harta dan hasil usaha Tuhan berikan bukan untuk menjadi modal, ya, untuk kemudian kita menambah pundi-pundi kita dengan cara yang pintas, ya. Hari ini ada istilah judi online, ya. Segala sesuatu yang pakai online itu. Kita tidak mau kerja keras lagi, kita mau yang cepat, kita mau yang gampang, padahal itu merusak kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Ya, dia pun awal-awal tuh enak, akhirnya kita dapat banyak, ya. Tapi kemudian pada akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang merusak kehidupan kita sendiri, merusak kehidupan keluarga kita, bahkan orang lain di sekitar kehidupan kita.
Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang hidup dalam prinsip-prinsip iman seperti ini, ya, di mana hikmat dan takut akan Tuhan, kasih dan setia menjiwai kehidupannya, keluarga ini akan diberkati Tuhan. Saya kira pengalaman saksi kemarin, pengalaman orang tua itu menjadi contoh yang paling dekat hari ini bagi Marno dan Sesti, bagaimana memulai kehidupan bersama dalam tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan di depan dengan berbagai tantangan dan godaan yang akan dihadapi. Ya. Kadang-kadang firman Tuhan yang disampaikan itu tidak semuanya diterima, disimpan, dimengerti dalam kehidupan, tapi pengalaman nyata yang saudara-saudara berdua hadapi, lihat dan rasakan dalam kehidupan dengan orang tua dan dengan keluarga, itu menjadi pelajaran yang penting, dan firman Tuhan dia berbicara lebih nyata dalam pengalaman-pengalaman itu. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini menuntun, menjiwai kehidupan saudara berdua dalam tugas dan panggilan iman, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam peran dan fungsi sebagai suami istri yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup rumah tangga dan keluargamu. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, selamat menjalani tugas dan tanggung jawab iman dalam hidup keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin perjalanan hidupmu sampai di batas, sampai maut memisahkan. Amin. Bapak Mama, kalau ada pujian dari keluarga, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kepada Tuhan dengan pujian Aku Percaya. Bapak Mama yang terkasih, sebagai jawaban atas pernyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita dan pelayanan kita, maka marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ada di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu agar menjadi berkat di dalam pelayanan Tuhan, khususnya gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkenan Allah mengampuni kami dari salah dan jahat kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Marno Ngik dan Saudari Sesti Debriani Misa, hari ini saudara-saudari telah datang dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan saudara Marno Ngik dan saudari Sesti Debriani Misa sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Marno Ngik dan saudari Sesti Debriani Misa, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudari sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu saudara-saudara tidak dikaruniai anak sebagai seorang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Marno Ngik selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Sesti Debriani Misa, sebagai istri hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu di dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Janji-janji Allah. Saudara Marno Ngik dan saudari Sesti Debriani Misa, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya.
Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan janji setia kedua mempelai dan menyaksikan mereka berdua mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan. Untuk itu saya menjemput kedua mempelai dan saksi untuk berdiri. Kedua mempelai supaya saling berhadapan dan berjabatan tangan kanan. Bapak saksi mungkin bisa dibantu dengan mic yang ada. Saudara Marnongik, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janji setiamu kepada istrimu yang tangan kanannya sementara engkau pegang itu? Saudara Sesti Debriani Misa, saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Sesti Debriani Misa sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Sesti Debriani Misa, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janji setiamu kepada suamimu yang tangan kanannya sementara engkau pegang itu? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Marnongik sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadanya bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam utung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana saya wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan mendengarkan pengakuan dan janji saudara berdua untuk melaksanakan tugas dan peran sebagai suami dan istri dengan saling setia satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tangan saya ada 2 buah cincin yang bulat dan utuh.
Cincin nikah ini menjadi lambang kesetiaan dan persekutuan cinta kasih antara saudara Marnongik dan saudari Sesti Debriani Misa. Karena itu kita akan menyaksikan penyematan cincin nikah oleh kedua mempelai. Silakan. Saudara Sesti Debriani Misa, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, materai pada lenganmu, sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Saudara Marnongik, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Kembanggalakah kiranya sayapmu melindungi aku, sebab engkau adalah suami pemberian Allah kepadaku. Saudara Marnongik dan saudari Sesti Debriani Misa, sebagai hamba Yesus Kristus, Sang Mempelai Jemaat, saya meneguhkan pernikahanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat dari Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup. Apa mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan kasih-Mu atas pasangan yang menikah ini, saudara Marnongik dan saudari Sesti Debriani Misa, agar mereka terpelihara dalam hidup. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu. Dan karena itu akan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Inilah mereka, berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Amin. Kiranya kali dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Dengan diteguhkan dan diberkatinya saudara berdua, maka saudara berdua telah sah menjadi suami dan istri. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada saudara Marnongik sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan cinta kasih pada saudari
Debriani Misa sebagai istri yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Bahkan terima kasih. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada saudara berdua untuk menyatakan cinta kasih dan penghormatan pada orang tua juga saksi yang hari ini telah mengantar dan mendampingi saudara berdua masuk dalam pernikahan kudus. Diiringi dengan pujian penghormatan orang tua. Silahkan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Hadapanku balas cintamu mamaku, takkan ku lupakan nasihatmu papa. Hormati orang tuamu, akan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih papa dan mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh ke kebahagiaanku. Tuhan lindungi papa mamaku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituangkan bahagia. Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa, saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah gereja ini untuk dipergunakan dalam hidup keluargamu setiap hari. Ingatlah selalu bahwa firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa, saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Bapak, Mama, saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, inilah pasangan kita, Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa, yang baru diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka.
Dengan ini maka lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus kedua mempelai kita. Kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru. Keluarga Bapak Marnongik dan Ibu Sesti Debriani Misa. Tuhan memberkati kehidupan keluarga baru ini untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Silakan menghadap kembali ke mimbar. Kita melakukan pujian keluarga hidup indah sambil mempelai saksi orang tua dan keluarga menyatakan syukur kepada Tuhan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita satu dalam syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang juga terus menyatakan kasih dan setia itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Allah yang juga mau kasih dan setia itu melekat dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih kepadamu. Karena dalam kasih dan perkenanan Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus saat ini. Bersama-sama dengan keluarga Ngik, keluarga Misa, dan rumpun keluarga terkait. Dalam sukacita dan kebahagiaan yang mereka alami.
Karena dari tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan berkenan mempertemukan dan mempersatukan anak-anak mereka. Saudara Marnongik dan Saudari Sesti Debriani Misa. Dalam pertemuan itu hari ini mereka dibawa untuk menyatakan pengakuan dan janji iman mereka, untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristen yang berdiri dan berjalan di atas dasar dan pimpinan Tuhan sendiri. Mereka telah menyatakan pengakuan dan janji iman mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan mendengar, bahkan Tuhan mengenal hati dan hidup mereka. Karena itu biarlah apa yang mereka ungkapkan itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dan mengingat pesan firman Tuhan, kalungkanlah kasih dan setia pada leher. Biarlah itu menghiasi perjalanan hidup mereka, sehingga mereka tidak pernah lupa akan janji dan komitmen iman mereka yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam rasa takut dan hormat kepadamu Tuhan, supaya mereka tidak mengabaikan apa yang menjadi janji iman mereka di hadapan hadirat-Mu. Sebab dengan mengingat semuanya itu, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan bagi mereka. Sebaliknya ketika mereka lupakan apa yang menjadi janji iman mereka hari ini, dan mengandalkan hidup dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, maka berkat Tuhan akan jauh daripada mereka. Jangan biarkan itu terjadi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menaruh cinta dan kasih dalam hati mereka. Tuhan mempertemukan mereka. Dan Tuhan membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Hidup bersama dalam keluarga dan rumah tangga Kristen. Karena itu Bapa, biarlah hati mereka selalu terbuka kepadamu. Biarlah mereka selalu mengundang Tuhan dalam hidup mereka, dalam perjalanan bersama mereka. Melalui doa, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, melalui persekutuan ibadah. Jangan biarkan mereka meninggalkan-Mu Tuhan. Biarkan mereka semakin mendekat kepadamu, supaya mereka dapat memanai hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin perjalanan hidup rumah tangga mereka di depan. Beri kuat dan sehat, beri hikmat-Mu bagi mereka, agar mereka berjalan bersama dalam kedewasaan iman dan memuliakan Tuhan melalui hidup bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi mimpi dan harapan mereka, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan akan melengkapi mereka senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang tua, Bapa dan Mama Ngik, Bapa dan Mama Misa. Berkati hidup mereka Tuhan saat ini. Hari ini dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua, mereka telah mengantar anak-anak mereka ke hadirat-Mu, supaya nikah mereka dikukuhkan dan diberkati. Tapi teladan iman akan terus berlangsung di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah hidup bersama penuh dengan kasih dan setia yang menyertai perjalanan mereka terus menjadi contoh bagi kedua anak kekasih. Pelihara mereka dalam kasih Tuhan, umur panjang, sehat dan kuat Tuhan beri, supaya mereka merasakan dan menikmati kebahagiaan dalam hidup anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga kedua kekasih kami. Tuhan memberkati di dalam keluarga dan rumah tangga, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Biarlah mereka juga tetap menjadi contoh dan teladan iman yang baik bagi anak-anak saksi mereka. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati keluarga mereka dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan.
kasih setia mereka, cinta mereka, iman mereka, terus mereka nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih semua saudara bersaudara dan keluarga yang menyatu di rumahmu saat ini Tuhan, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan Marno dan Sesti. Tuhan juga memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, tugas tanggung jawab usaha dan pekerjaan kami semua. Biarlah kami di jalan hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami juga menjaga kehidupan kami dengan baik dan benar. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami jalani, kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Majelis Rayon yang telah mendampingi melayani kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap karya dan pelayanan mereka. Menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Pemain musik, song leader, petugas multimedia yang menjadi bagian pelayanan hari ini, diberkati Tuhan, semua talenta yang ada bertambah-tambah untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga bersama dengan kedua keluarga dalam acara resepsi pernikahan anak-anak mereka sebentar. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan melengkapi apa yang perlu, sehingga sungguh-sungguh ungkapan syukur melalui resepsi pernikahan ini terjadi dan berlangsung dalam kemuliaan, dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Jauhkan segala hal yang tidak berkenan, cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan biarlah semua acara sebentar dapat berjalan dengan baik dan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, setelah ini kami berpisah, kami kembali ke dalam tugas hidup dan tanggung jawab kami. Kami percaya kami tetap ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mata Tuhan mengawasi kami, setiap langkah kami, setiap tugas dan tanggung jawab kami. Itu menjadi alat untuk kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami. Ini ungkapan syukur kami. Dengar dan sambut kami. Mengampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Papa, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri persekutuan kita sore hari ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita melakukan pujian bersama. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan Allah menyertai kamu selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, pulanglah
dengan selamat dan bawalah berkat cintanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini, terus sampai selama-lamanya. Amin.